Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah dikerjakan oleh kelompok kami. Metode pembelajaran. Nah, dalam bab ini kita akan membahas pengertian, kriteria pemilihan, jenis-jenis, kriteria pemilihan. Istilah metode adalah merupakan suatu kata yang tidak asing lagi dalam dunia pendidikan, karena setiap berlangsungnya proses pendidikan tersebut pasti akan menggunakan metode atau beberapa metode. Jadi secara istilah, metode adalah merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mencapai sesuatu atau tujuan. Berdasarkan dari pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa metode adalah suatu cara yang digunakan oleh seseorang dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Apabila istilah metode ini dihubungkan, maka metode yang dimaksud adalah suatu cara yang digunakan oleh guru untuk menyajikan materi dalam proses belajar. Adapun metode yang digunakan tersebut adalah untuk mempermudah mencapai tujuan pendidikan. Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik yang dianggap jitu untuk menyampaikan materi ajar. Hal senada dengan ini dijelaskan oleh Sanjaya 2014 bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Kriteria pemilihan menurut Jamarah berpedoman pada tujuan, perbedaan individual anak didik, ada kemampuan guru. Kemampuan guru ini bisa bermacam-macam, disebabkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar juga. Sifat bahan pembelajaran, yaitu setiap mata pembelajaran mempunyai sifat masing-masing. Paling tidak sifat mata pelajaran ini adalah mudah, sedang, dan sukar. Situasi kelas. Nah, situasi kelas maksudnya adalah sisi lain yang patut diperhatikan dan dipertimbangkan guru ketika akan melakukan pilihan terhadap metode pembelajaran. Nah, ada kelengkapan fasilitas juga. Penggunaan metode perlu didukung oleh fasilitas. Nah, fasilitas ini bisa disediakan oleh sekolah ataupun kadang jika dibutuhkan sekali maka akan dibawa oleh tenaga pengajar ataupun siswa. Kelebihan dan kelemahan metode. Setiap metode mempunyai kelebihan dan kelemahan. Nah, jumlah anak didik di kelas dan kelengkapan guru, fasilitas mempunyai andil tepat tidaknya suatu metode dipergunakan untuk membantu proses pembelajaran. Nah, kriteria pemilihan menurut tafsir tahun 2003. Keadaan murid yang mencakup pertimbangan tentang tingkat kecerdasan, kematangan, dan perbedaan individu lainnya. 2. Tujuan yang hendak dicapai. Jika tujuannya pembinaan ranah kognitif, maka metode drill kurang tepat digunakan. Yang ketiga, situasi yang mencakup hal yang umum seperti situasi kelas, situasi lingkungan. Bila jumlah murid begitu besar, maka metode diskusi agak sulit digunakan, apalagi bila ruangan yang tersedia kecil. Nah, yang keempat, alat-alat yang tersedia akan mempengaruhi pemilihan metode yang akan digunakan. Bila metode eksperimen yang akan dipakai, maka alat-alat untuk eksperimen harus tersedia. Dipertimbangkan juga jumlah dan mutu alat itu. Yang kelima, ada kemampuan pengahar untuk menentukan mencakup kemampuan fisik dan keahlian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kriteria pemilihan metode pembelajaran. Ada faktor anak didik, yaitu manusia yang berpotensi yang mengajarkan pendidikan. Di sekolah, gurulah yang berkewajiban untuk mendidiknya. Ada tujuan, yakni sasaran yang akan dituju dari setiap kegiatan pembelajaran. Tujuan dalam pendidikan dan pembelajaran berbagai-bagai jenis dan fungsinya.
Yang ketiga, situasi. Situasi kegiatan pembelajaran yang diciptakan guru tidak selama sebentar. Sebentar, bisa dilanjutkan Mas Azam, silakan. Tadi sampai mana, Mbak? Sampai situasi, Mas Azam. Situasi. Berikut saya akan melanjutkan dari Mbak Pia mengenai situasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi yang ketiga ini. Situasi kegiatan pembelajaran yang diciptakan guru tidak selamanya sama dari hari ke hari. Pada suatu waktu guru boleh menciptakan situasi pembelajaran di alam terbuka atau dikatakan outdoor lah, seperti itu, agar siswa itu tidak bosan atau pembelajaran tidak terkesan monoton, seperti itu. Kemudian yang keempat, fasilitas. Fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Fasilitas ini merupakan kelengkapan yang menunjang belajar anak didik di sekolah. Lengkap tidaknya fasilitas akan mempengaruhi pembelajaran atau pemilihan metode mengajar. Semisal seperti ini, ketiadaan laboratorium IPA akan mempengaruhi hasil yang diperoleh dalam pembelajaran mata pelajaran IPA tersebut, karena mata pelajaran IPA tersebut membutuhkan eksperimen atau metode demonstrasi. Dan kemudian faktor selanjutnya yaitu guru. Setiap guru ini mempunyai kepribadian yang berbeda. Ada seorang guru yang kurang suka berbicara atau malas berbicara atau yang lainnya, seperti itu. Seorang guru yang berlatar pendidikan keguruan itu berbeda dengan guru yang bukan berlatar pendidikan keguruan di bidang penguasaan ilmu kependidikan atau keguruan. Jadi guru juga mempengaruhi faktor-faktor kriteria pemilihan metode pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu senada dengan penjelasan di atas, Usman pada tahun 2002 menjelaskan beberapa faktor atau memperjelas dari faktor-faktor tersebut. Yang pertama yaitu tujuan, ya sama seperti yang di atas tadi. Kemudian karakteristik siswa. Usman ini menambahkan karakteristik siswa. Karena adanya perbedaan karakteristik siswa, itu mempengaruhi pembelajaran. Karena latar belakang kehidupan sosial, ekonomi, tingkat atau kecerdasan, watak-watak mereka itu berlainan antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan guru dalam memilih metode pembelajaran. Selanjutnya situasi, sepertinya sudah tadi dijelaskan itu sama ya. Kemudian perbedaan pribadi atau kemampuan guru itu juga sama, sudah dijelaskan tadi. Dan sarana prasarana juga mencakup fasilitas di sekolah. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis metode pembelajaran. Lanjut, Pak. Nah, yang pertama ini metode ceramah. Dalam metode ceramah ini memiliki langkah-langkah dalam penggunaan metode tersebut. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan ini mencakup
merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan. Dan yang ketiga, mempersiapkan alat bantu. Kemudian yang kedua, tahap kedua ini tahap pelaksanaan. Pada tahap ini juga terbagi menjadi 3 langkah. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua penyajian, dan yang ketiga yaitu penutup. Gitu. Nah, dari metode ceramah tadi memiliki kelebihan. Di antaranya yaitu ceramah merupakan metode yang murah dan praktis atau mudah dilakukan bagi seorang guru dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua, ceramah juga dapat menyajikan materi pembelajaran yang luas. Artinya, materi pembelajaran yang banyak ini dapat dirangkum dan dijelaskan pokok-pokoknya oleh guru atau inti-intinya. Kemudian yang ketiga, manfaat atau kelebihan dari metode ceramah yaitu dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan atau ditekankan atau yang penting diutarakan seorang guru. Artinya ini guru dapat mengatur pokok-pokok materi mana yang perlu ditekankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Itu kelebihan dari metode ceramah. Kemudian kelemahan dari metode ceramah ini itu materi yang dapat dikuasai oleh seorang siswa sebagai hasil ceramah tadi itu terbatas atau tidak seluruhnya dapat dimengerti oleh siswa. Kemudian ceramah tidak disertai dengan peragaan itu dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. Verbalisme ini adalah penyakit yang sangat mungkin disebabkan oleh proses ceramah. Kemudian kelemahan yang selanjutnya, guru ini kurang memiliki kemampuan tutur kata dengan baik. Tidak ada proses komunikasi antar guru dengan siswa. Hanya guru ceramah gitu aja. Tidak ada proses interaksi antar siswa. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode diskusi. Ini metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memecahkan suatu kesalahan atau menjawab pertanyaan atau juga menambah dan memahami pengetahuan siswa, mengolah atau menggali pengetahuan siswa. Nah, terdapat beragam jenis-jenis diskusi yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu diskusi kelas, kemudian diskusi kelompok kecil, lain sebagainya. Nah, ini langkah-langkah yang dapat dilaksanakan dalam diskusi seperti berikut. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga penutup. Nah, kelebihan dari metode ini itu dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif dan interaktif lah. Kemudian dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap masalah. Dan yang terakhir yaitu melatih siswa dapat mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal. Samping itu, diskusi juga melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Kemudian kelemahan dari metode ini yaitu sering terjadinya perdebatan atau perbedaan pendapat. Yang kedua, kadang-kadang pembahasan ini dalam diskusi meluas sehingga kesimpulan itu menjadi kabur atau tidak spesifik seperti itu. Dan yang terakhir, dalam diskusi ini sering terjadi waktu atau memerlukan waktu yang panjang. Jadi terlalu panjang lebar dalam pembahasannya. Kemudian metode yang ketiga, metode demonstrasi. Metode ini merupakan metode penyajian pembelajaran atau pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu. Baik sebenarnya itu hanya sekedar tiruan atau
realita seperti itu. Nah, langkah-langkah dari metode ini sama dari metode diskusi tadi. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua pelaksanaan, kemudian penutup. Kelebihan dari metode demonstrasi ini itu terjadinya verbalisme itu tidak akan terjadi, sebab siswa ini disuruh langsung memperhatikan suatu objek atau bahan pembelajaran yang ditunjukkan guru kepada siswa. Kemudian proses pembelajaran ini akan lebih menarik dan tidak terkesan monoton bagi siswa, sebab siswa tidak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi itu. Dan yang terakhir, dengan cara ini atau dengan metode ini, siswa itu dapat langsung memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dengan realita atau fakta. Nah, kelemahan dari metode demonstrasi ini itu memerlukan persiapan yang lebih matang atau persiapan lah jauh-jauh hari sebelum melaksanakan pembelajaran. Kemudian demonstrasi ini membutuhkan alat peraga atau peralatan untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir, metode demonstrasi ini memerlukan kemampuan atau keterampilan guru yang khusus atau lebih, sehingga guru itu dituntut untuk bekerja lebih profesional. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode simulasi. Metode ini berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan atau ya seperti itulah. Sebagai metode mengajar, simulasi ini dapat diartikan sebagai cara pengajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan atau mengilustrasikan. Nah, metode ini kemudian juga untuk mengembangkan pemahaman atau penghayatan terhadap suatu peristiwa, atau juga dapat sebagai penggunaan simulasi akan sangat bermanfaat seperti itu. Nah, metode ini terbagi menjadi beberapa metode lagi. Yang pertama yaitu metode sosiodrama, kemudian metode psikodrama, juga metode role playing. Kemudian metode selanjutnya metode tanya jawab. Nah, ini metode yang menyajikan bahan pembelajaran melalui bentuk pertanyaan atau kuis yang perlu dijawab oleh anak-anak didik sebelum mulai pembelajaran. Metode ini antara ini dapat dikembangkan menjadi keterampilan mengamati atau juga menginterpretasi, juga mengklarifikasi. Penggunaan metode ini bermaksud untuk memotivasi anak agar bertanya selama proses pembelajaran berlangsung, atau guru yang bertanya atau mengajukan pertanyaan kepada siswa-siswa yang belajar. Ya, isi pertanyaan ini tidak mesti harus dengan pertanyaan yang lebih luas atau berkaitan dengan pelajaran. Misal kayak apa kabar, itu juga mencakup bertanya. Nah, tujuan dari metode ini yaitu untuk mengetahui sampai mana atau sejauh mana materi yang telah dikuasai oleh siswa. Yang kedua, merangsang siswa untuk berpikir. Yang ketiga, ini memberi kesempatan pada siswa untuk mengajukan masalah yang dibahas, sehingga guru itu paham mana yang belum dipahami oleh siswa. Kemudian metode yang selanjutnya, metode eksperimen. Metode ini menggunakan cara penyajian di mana siswa itu melakukan percobaan sendiri
dengan mengalami atau membuktikan sesuatu yang dipelajari. Dalam proses pembelajaran ini, siswa diberi kesempatan untuk mengalami atau melakukan dan mengamati suatu objek atau menganalisa dan membuktikan sampai menarik kesimpulan mengenai suatu objek tersebut. Kelebihan dari metode eksperimen ini itu membuat siswa lebih percaya diri atas kebenaran dan kesimpulan berdasarkan percobaan itu tadi yang dibuktikan oleh siswa. Kemudian membina siswa untuk membuat terobosan-terobosan baru dengan menemukan percobaan baru dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan yang terakhir, manfaat dari metode eksperimen, hasil-hasil percobaan ini dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Bisa menjadi amal jariah lah, seperti itu kalau di Islam. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode resitasi. Metode ini menggunakan penyajian di mana guru itu memberikan tugas tertentu agar siswa itu melakukan kegiatan belajar. Berarti tugas ini memancing siswa untuk belajar. Langkah-langkah yang dapat digunakan guru dalam menerapkan metode ini yaitu yang pertama, fase pemberian tugas, kemudian fase pelaksanaan tugas, kemudian lagi yang ketiga, fase laporan atau pertanggungjawaban tugas. Kelebihan dari metode ini dapat merangsang siswa dalam melakukan aktivitas belajar secara individual maupun berkelompok. Kemudian yang kedua, dapat mengembangkan kemandirian siswa. Yang ketiga, membina tanggung jawab dan disiplin siswa. Dan yang terakhir, mengembangkan kreativitas siswa. Kelebihan ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu siswa sulit dikontrol apakah benar siswa itu sendiri yang mengerjakan tugas tersebut atau tugas yang diberikan, ataukah orang lain yang mengerjakan. Yang kedua yaitu jika tugas dikerjakan secara sekelompok, maka tidak jarang atau beberapa siswa itu tidak semuanya aktif. Kadang ada 1-2 yang aktif, ya hanya tidak ikut andil. Kemudian metode selanjutnya, metode karya wisata. Metode mengajar ini dapat diterapkan guru dengan melaksanakan pembelajaran yang dilakukan di suatu tempat atau survei, misalnya di hutan atau di mana. Dan metode ini memiliki kelebihan yaitu memiliki prinsip pembelajaran modern, yakni dapat memanfaatkan lingkungan nyata dalam melaksanakan pembelajaran bagi siswa. Kemudian yang kedua, membuat apa yang dipelajari di sekolah itu lebih relevan dengan kenyataan yang ada. Dan yang ketiga, siswa dapat memperoleh informasi materi pembelajaran lebih luas dan lebih aktual, lebih nyata lah. Juga terdapat kelemahan dari metode tersebut. Menggunakan fasilitas, yang pertama ini menggunakan fasilitas dan pembiayaan yang lebih relatif mahal. Kemudian memerlukan persiapan atau perencanaan dulu yang matang sebelum melakukan metode tersebut. Kemudian yang terakhir, seringkali unsur rekreasi ini lebih terlihat daripada unsur belajarnya. Maksudnya gini, rekreasi itu lebih banyak jalan-jalan daripada belajar, kasarannya seperti itu. Kemudian metode selanjutnya, metode induktif, dapat dilanjutkan oleh Mas Dewanda. Silakan Mas. Ya Mas, baik, terima kasih. Metode induktif.
berpedoman pada urutan kegiatan yang bergerak dari hal yang bersifat khusus pada yang umum. Menurut Sunjana dan Suwariyah pada tahun 1991, ayat 77 menjelaskan langkah-langkah dalam pembelajaran induktif, yaitu A. Transstruksional yaitu kegiatan menumbuhkan atau mengkondisikan kesiapan dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, instruksional yaitu kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian informasi materi yang akan dipelajari siswa secara umum. Bahan pelajaran tersebut terdiri dari fakta, konsep, dan prinsip. Yang kedua, setelah diberikan informasi umum, kelas atau siswa dibawa untuk mengamati fakta, gejala atau peristiwa yang berkenaan dengan konsep dan prinsip materi ajar. Yang ketiga, diskusi kelas membahas pengamatan. Dalam hal ini, setiap siswa atau kelompok diminta mengemukakan pendapatnya berdasarkan apa yang telah diamati atau dicatatnya. Yang keempat, menarik kesimpulan berupa perumusan konsep dan prinsip materi untuk dicatat siswa. C. Evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk melihat proses belajar dan hasil belajar yang diperoleh siswa. D. Tindak lanjut dilakukan dengan memberikan tugas untuk mengamati fakta, peristiwa, gejala, atau proses jenis di lingkungan tempat tinggalnya. Sementara menurut Anwar 1987 ayat 95 menjelaskan langkah-langkah dalam pembelajaran induktif, yaitu A. Guru memilih bagian dari pengetahuan, aturan umum, prinsip, konsep, dan sebagainya yang akan diajarkan. B. Guru memberikan contoh-contoh spesifik dari bagian pengetahuan itu disajikan untuk memungkinkan siswa menyusun hipotesis. C. Guru memberikan contoh-contoh tambahan dengan maksud untuk membuktikan hipotesis yang diajukan. D. Menyimpulkan suatu bagian dari pengetahuan berupa kesimpulan yang berdasarkan pernyataan siswa bersama guru. Kelebihan dari metode induktif adalah siswa akan memperoleh pengetahuan yang bermakna dan bertahan lama karena diperoleh melalui proses penemuan. Adapun kelemahan pada metode ini adalah siswa dengan motivasi belajar yang rendah dan akan mengalami kesulitan untuk mengikuti pembelajaran karena mereka cenderung lebih menyukai diberikan pengetahuan daripada menemukannya sendiri. 10. Metode deduktif. Metode ini berpedoman pada urutan kegiatan yang bergerak dari hal yang bersifat umum pada yang khusus. Menurut Sunjana dan Suwariyah 1991-82 menyatakan bahwa metode deduktif adalah pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan cara berpikir menarik kesimpulan dari pernyataan umum menjadi pernyataan khusus. Artinya, konsep teori menuju fakta. Pada pelaksanaannya dimulai dari pengenalan teori, konsep atau prinsip yang terdapat dalam bidang studi, kemudian dilanjutkan dengan pengujian, pembuktian, atau penggunaan melalui kegiatan di dalam atau di luar kelas. Menurut Sunjana dan Suwariyah 1991-84 menjelaskan langkah-langkah dalam pembelajaran deduktif, yaitu A. Transkripsional, yaitu kegiatan menumbuhkan atau mengkondisikan kesiapan dan motivasi belajar siswa. B. Instruksional, yaitu kegiatan penyampaian informasi umum materi ajar yang akan dipelajari siswa. Dalam hal ini
Guru menjelaskan pokok-pokok uraian semua materi yang akan dibahas dalam internal sekalipun tidak mendalam secara sistematis. Pembahasan pokok materi ajar dilakukan secara bertahap atau persatu disertai contoh bagaimana konsep dan prinsip materi ajar tersebut agar digunakan dalam pemecahan suatu masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah atau pembuktian oleh siswa berdasarkan konsep dan prinsip yang terdapat pada materi ajar. Tugas belajar pada siswa. Yang keempat, siswa secara individual atau kelompok membuat picture atau rangkuman kesimpulan tentang apa yang telah dipelajari dan diperolehnya. Pada saat siswa melakukan kegiatan belajar, baik dalam membuktikan kebenaran konsep atau prinsip maupun menggunakan konsep dan prinsip materi ajar dalam pemecahan masalah. Guru melakukan pemantauan dan penilaian proses belajar melalui pengamatan. D. Tindak lanjut. Tindak lanjut diajarkan kepada pengayaan konsep dari prinsip materi ajar serta penggunaannya dalam pemecahan masalah. Terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, guru dapat mengontrol dengan mudah setiap langkah pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran yang dirancang dalam menyampaikan materi ajar dapat disampaikan guru sesuai dengan rancangannya dan orientasi pembelajaran seluruhnya tertuju oleh guru. Maupun kelemahan dari penerapan metode deduktif adalah kekurangnya menekankan kreativitas siswa dalam belajar sehingga potensi siswa yang memiliki kemampuan belajar yang baik tidak dapat terwujud secara optimal. Siswa menjadi kurang kreatif dalam menggali inti pembelajaran dan cenderung bersifat menerima penjelasan yang disampaikan guru. 11. Metode drill. Metode drill atau latihan dimaksudkan untuk memperoleh ketangkasan atau keterampilan latihan terhadap apa yang dipelajari karena hanya dengan melakukan secara praktis suatu pengetahuan dapat disempurnakan dan disiapsiagakan. Kelebihan dari metode drill: A. Siswa akan memperoleh ketangkasan dan kemahiran dalam melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dipelajarinya. B. Dapat menimbulkan rasa percaya diri bahwa para siswa yang berhasil dalam belajarnya telah memiliki suatu keterampilan khusus yang berguna di masa mendatang. C. Guru lebih mudah mengontrol dan dapat membedakan mana siswa yang disiplin dan mana pula yang kurang dengan memperhatikan tindakan atau perbuatan siswa di saat berlangsungnya pembelajaran. Baik, akan saya lanjutkan metode pembelajaran dalam kurikulum 2012, yakni mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikannya. Terima kasih telah memperhatikan sampai akhir. Dari kelompok kami, bila ada kekurangan dan kehilafan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.